hutan, itu tempat kita mencari, tempat kita membuat ramuan rumah. Gunung itu adalah pelindung kita dan tempat binatang kita di gunung. Kalau alam dirusak, maka jelas pencariannya masyarakat desa Tanggeno akan habis. Nah, seharusnya Pulau Kabayan ini masuk masuk pulau-pulau kecil, kategori pulau-pulau kecil, karena luasnya kurang lebih 800 km persegi, yang seharusnya pulau kecil itu dilarang untuk ditambang. Sailan sudah bersiap menuju hutan. Dia hendak menyadap pohon enau guna memperoleh nira, bahan baku utama untuk membuat gula aren. Mau kemana ini, Pak? Lihat, Ambil apa di atas? gula aren. Gula aren. Enau. Konau. Bukan kenau, enau. Air enau. Kalau kenau itu yang jadi kameko, Oh. yang biasa dingin. Sailan merupakan ketua adat Desa Tangkeno, Pulau Kabaina, Sulawesi Tenggara. Desa yang dikenal sebagai pusat peradaban purba suku Moronene Tokotua. Masyarakat Desa Tangkeno mengandalkan alam untuk menopang perekonomian. Sebagian besar adalah petani yang memiliki ladang berbagai komoditas di hutan. Gula aren menjadi komoditas andalan karena dapat dihasilkan setiap hari. Selain aren, masyarakat juga menanam komoditas lain untuk periode 3 bulan sampai 1 tahunan, seperti kopi, padi, cengkeh, hingga pala. Namun, ketenangan mereka terusik ketika ekspansi tambang nikel semakin menggerogoti tanah leluhur mereka. Tambang sudah pernah masuk untuk pengambilan sampel, tapi di saat itu saya menolak dengan mengambil kembali sampel yang mereka gali. Pernah mau memindahkan masyarakat, tapi masyarakat adat tidak mau pindah dari lokasi awal karena kita sudah nyaman di situ. Kemudian pencarian kita sudah aman. Kita tidak menerima itu tambang. Dampaknya akan besar di kampung-kampung lain karena di Tanggeno ini adalah puncak Kabaina, pusatnya Kabaina. Kabaina merupakan salah satu pulau kecil yang memiliki kandungan nikel tinggi. Berdasarkan catatan masyarakat, penambangan emas hitam di Kabaina telah terjadi sejak era Soeharto, antara tahun 1962 hingga 1967. Tambang mulai masif masuk mengeksploitasi pada 2005 hingga 2006. Eskalasi memuncak pada 2012, di mana 75,56% pulau terkepung 32 izin konsesi nikel dengan total seluas 62.500 hektar. Kini terdapat 17 tambang nikel dengan total luas 34.770 hektar di pulau seluas 87.000 hektar ini. Sebagian besar tumpang tindih dengan kawasan hutan. Namun,
hanya 5 perusahaan yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH, persyaratan wajib yang dimiliki perusahaan sebelum beroperasi dalam benteng ekologi. Bagi masyarakat Tangkeno, hutan tak hanya sebagai pelindung, tapi juga sumber kehidupan yang memberikan kesejahteraan. Mereka memang diakui sebagai masyarakat adat, namun tanpa hak ulayat, layaknya menjadi tamu di tanah leluhur. Negara lebih mementingkan investasi ketimbang mengkonsolidasikan konservasi hutan dengan masyarakat adat. Hingga kini upaya pengakuan hutan adat untuk masyarakat adat Desa Tangkeno masih berkutat dalam labirin birokrasi. Di satu sisi, dampak destruktif karena perubahan bentang alam dari aktivitas tambang semakin dirasakan. Semakin kritis. Bahkan dampaknya sampai yang tidak ada tambang itu sudah sepertinya ada getarannya. Kenyataannya kita ini menyadap. Dulu kan banyak yang cepat sekali ada airnya itu sekarang setengah mati. Yang kami harapkan kepada siapapun adalah pelestarian dari tanah adat Kabaina. Karena kalau alam dirusak, maka jelas pencahariannya masyarakat Desa Tangkeno akan habis. Analisis Auriga Nusantara dalam periode 1990 hingga 2024, deforestasi di Kabaina telah mencapai 3.307 hektar. 2.595 hektar diantaranya disebabkan oleh tambang nikel, yang juga berkontribusi terhadap 1.689 lubang tambang. Menurut Mando Maskuri, dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tenggara, penurunan kawasan hutan tanpa partisipasi masyarakat adat menjadi modus paling lazim yang dilakukan perusahaan. Selain itu, beberapa perusahaan juga terindikasi menggunakan PPKH untuk mengeksploitasi kawasan hutan di luar dari batas yang disetujui. Salah satunya PT Tonia Mitra Sejahtera atau PT TMS, perusahaan yang berkaitan erat dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumoroka ini bahkan telah didenda sebesar lebih dari 2 triliun rupiah dari Satgas PKH. Kawasan hutan lindung di Pulau Kabaina semakin hari makin menyempit. Nah, kemarin sempat dicek data Kementerian Hutan, area konsesi PT TMS ini, hutan lindungnya semakin menyempit. Data 2024 itu hutan lindung di area kawasan PT TMS ini masih luas. Sekarang 2025 bulan Desember itu kawasan hutan lindungnya makin menyempit. Ada kawasan hutan lindung diturunkan statusnya jadi kawasan hutan produksi terbatas. Nah, semestinya itu harus dijaga karena akan merusak ekosistem yang ada di Pulau Kabaina. Keseimbangan ekosistem itu yang perlu dijaga sebenarnya. Harus ada penegakan hukum karena ini merusak daripada hutan lindung. Itu hutan lindung kan dilindungi oleh negara. Seharusnya harus ada dipinjarakan oleh di pemilik dari PT TMS ini, tapi negara kan hanya memberikan denda saja. Dan buktinya biarpun mereka melakukan aktivitas mengeksploitasi di kawasan hutan lindung, PT TMS tetap beroperasi. Pulau Kabaina ini masuk pulau-pulau kecil, kategori pulau-pulau kecil karena luasnya kurang lebih 800 km persegi yang seharusnya pulau kecil itu dilarang untuk ditambang. Kalau sekarang ini Pak, dengan dulu kondisi sekarang ini parah, setengah mati kita.
Kenapa tanganmu? Kasih lihat. Oh, nggak ngerangkaknya mau foto begitu. Kasih lihat. Sakit ini ya. Iya, Tangan juga kan? iya semuanya satu badan. Oh.